Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ini hari-hari dekat dengan Jumat Agung dan Paskah ya. Peringatan akan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kita bersyukur Dia sudah menebus segala dosa kita dengan darahnya yang sangat mahal. Karena itu mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena kalau kita bisa beribadah kepadanya hari ini dalam saat itu, kita juga harus ingat ya, itu mahal sekali harganya yang dia harus bayarkan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin.
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Terima kasih Tuhan untuk pelawatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membuat saat-saat ini menjadi sebuah saat-saat yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh terus merenungkan kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik. Sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman. Kiranya Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami lewat ayat-ayat yang sebentar lagi kami akan baca bersama-sama. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu sama seperti Maria yang duduk diam dan terus mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama sambut kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu saja akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang puji Tuhan sudah sampai pada Matius pasal yang ke-27. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah menyelesaikan satu kitab lagi di Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius. Mari saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mungkin saya akan terpaksa membacanya sedikit cepat. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia.
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadamu. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Yang memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, yang mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi!" Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Mereka mengolok-olokkan dia karena sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia.
dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Yang menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Haleluya. Kami sangat mempercayai pada waktu tadi kita membaca, sekalipun ayatnya begitu banyak ya, ada satu hal yang Allah taruh dalam hati kita untuk menjadi perhatian kita masing-masing. Namun demikian, izinkan kami sedikit menambahkan dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami pada waktu tadi kita membaca kebenaran firman. Hal ini kami ambil di dalam ayat yang ketiga dari Matius pasal 27 yang tadi kita baca. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia.
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Haleluya. Sampai di situ saja dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempelajari teologi ya, ada banyak sekali perdebatan sebenarnya tentang alasan sebenarnya dari Yudas menyerahkan Yesus. Hal ini karena sebenarnya uang 30 perak yang diterima oleh Yudas untuk menyerahkan Yesus sebenarnya bukanlah sebuah nilai yang cukup besar. Maksudnya untuk Yesus ya, untuk menyerahkan Yesus, sebenarnya Yudas bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak lagi dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus sudah menjadi musuh yang luar biasa bagi mereka. Uang 30 perak itu adalah sebuah nilai yang sangat kecil. Hal ini menjadi sebuah perdebatan tentunya. Mengapa Yudas menyerahkan Yesus untuk uang yang jumlahnya begitu kecil? Untuk jumlah yang sebenarnya sangat tidak besar ya. Nah, apapun alasan Yudas, saya tidak mau masuk di sana. Tetapi yang saya mau ajak kita soroti bersama adalah penyesalan dari Yudas. Yudas menyesali tindakannya pada akhirnya. Tetapi seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi itu menjadi bubur atau jadi bubur ayam mungkin masih bisa kita makan. Tapi sayangnya ini kelihatannya bukan sekedar bubur, tapi seolah-olah bubur yang sudah tidak bisa dimakan, bubur gosong gitu mungkin ya. Sudah tidak bisa lagi dimakan dan sudah tidak bisa lagi dirubah. Tidak ada kesempatan bagi Yudas untuk memperbaiki diri. Dan dia sangat menyesal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya Yesus membiarkan Yudas. Kita tahu dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa Yesus sendiri sudah memperingatkan Yudas. Secara tidak langsung dia sudah menyindir Yudas bahwa akan ada orang yang menyerahkan Yesus. Dan bahkan secara langsung dia sudah menunjuk kepada Yudas. Namun Yudas tetap berkata pada waktu itu, "Bukan aku ya Rabi." Yudas ini adalah gambaran dari orang-orang yang seringkali menolak firman Tuhan. Banyak dari kita seringkali menolak nasihat kebenaran firman Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita sudah benar. Kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman. Dan akhirnya kita akan mengalami penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan saudara. Supaya saudara dan saya tidak menyesal suatu saat kelak. Sama seperti Yudas menyesali tindakannya. Yaitu, izinkan saya mengingatkan saudara, mari menjadi orang yang mau dengar-dengaran dengan nasihat firman. Bahkan menjadi orang yang aktif untuk mencari nasihat firman Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita tidak menyesal seperti Yudas Iskariot. Akhir kata, izinkan saya memberikan sebuah kalimat untuk saudara camkan. Mengikut Tuhan itu memang seringkali terkadang menyakitkan. Saya ulangi, mengikut Tuhan seringkali terkadang menyakitkan. Tetapi jauh lebih menyakitkan nantinya ketika saudara tidak menurut pada Tuhan. Camkan kata-kata saya baik-baik. Mengikut Tuhan terkadang memang menyakitkan. Tetapi jauh lebih menyakitkan nantinya ketika saudara tidak mengikut Tuhan. Tidak menurut nasihat firman Tuhan. Dan Yudas sudah menjadi sebuah bukti yang nyata. Dia menyesal sampai selama-lamanya. Dan semoga kita tidak mengalami penyesalan yang sama. Mari menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang taat dengar-dengaran pada Tuhan Yesus Kristus.
Sang Gembala yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lebih dulu berdoa untuk firman yang baru saja kita baca bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menyesal seperti Yudas. Dia menolak nasihat-Mu Tuhan. Dia menolak peringatan-Mu. Terkadang kami pun demikian. Kami ogah mendengar firman. Kami ogah mendengarkan peringatan firman. Kami merasa bosan bahkan karena kami merasa diingatkan yang itu saja, sedangkan kami tidak mau melakukan firman itu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu untuk melakukan firman, untuk mengikut Engkau terkadang perih, sakit, tidak enak untuk daging kami. Tapi hari ini kami mendapat sebuah peringatan yang keras, bahwa akan jauh lebih sakit nantinya kalau kami tidak mau menurut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, tolong kami. Kami tidak mau bernasib yang sama seperti Yudas. Kami mau menjadi orang-orang yang mengiring Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menurut pada Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan kita kesempatan dan ajak kita untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia. Ada banyak di antara saudara-saudara seiman kami yang masih mengalami penyiksaan, penganiayaan, ditindas, dibunuh, bahkan dibantai karena nama-Mu. Tuhan, kami mohon, kami terus bermohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan tolonglah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia yang tercinta. Bahkan Tuhan kiranya tolong agar pertobatan jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia. Banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, memimpin bangsa kami, mendahului bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Karuniakan kepada kami dan keluarga kami ya Tuhan, hati yang selalu tulus, ikhlas melayani. Ya Yesus. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih dan lebih lagi berkarya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh sampai akhir hidup mereka Tuhan. Jangan biarkan ada yang terhilang dalam nama Yesus.
tetapi Tuhan pakai mereka membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati Tuhan keluarga mereka, pelayanan mereka maupun pekerjaan mereka. Kami juga berdoa kiranya Kau jamah, Kau tolong Kau sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan kiranya jamahan pun terjadi bagi mereka yang sakit. Jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami masalah Tuhan, kalau itu terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, kiranya Tuhan tunjukkan tentang kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan bahkan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Juga dalam setiap masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud saya ya, yuk kita akan doa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.